Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Hutang BPJS kita masih 300 miliar, lebih 360 miliar, infrastruktur kita belum selesai semua, anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun. Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien. Itu saja. Jadi saya pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai gubernur dan meminta seluruh bupati wali kota kita tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki. Di rumah suka bantu? Suka bantu apa? Enggak, artinya di rumah suka bantu ini Bibi? Iya, Apa yang suka dikerjakan? misalnya jagain adek, terus nyetrika. Nyetrika suka, nyuci? Ya, nyuci gitu. Nyuci suka, nyetrika suka, nyuci suka, nyapu suka. Ya. Rumahnya bersih nggak rumah Nenek? Gubuk sih Pak. Iya enggak, aku nanyanya bukan gubuk atau rumah mewah, bersih nggak? Alhamdulillah. Bersih. Nggak bersih-bersih banget sih Pak, soalnya. Kenapa nggak bersih banget? Soalnya masih ada banyak debu kayak gitu. Iya, kalau debunya di mana? Atasnya udah. Ya itu kalau itu mah karena rumahnya rapuh. Enggak, maksud saya rumah rapuh kan bisa bersih, lantainya bersih, dapurnya tertata rapi nggak? Enggak sih. Nggak rapi. Kenapa nggak rapi? Karena kan jarang dibersihin dapur mah Pak. Kenapa nggak dibersihin? Karena kan dapur banyak barang-barang, jadi harus diangkut-angkut gitu. Berarti berantakan dong. Nggak berantakan banget. Kamu bisa nggak pulang setelah ini rapihin dapur mama? Bisa. Nggak boleh berantakan rumahnya, harus rapi. Bisa nggak? Tangannya kukunya panjang-panjang. Belum digunting. Kalau lihat, kalau nggak ini nggak pernah kerja. Kerja Bapak nyuci. Kalau nyuci pakai kukunya panjang nanti patah. Patah ini. Oh iya patah. Enggak, coba sih lihat tangannya. Ini tangan nggak kerja ini. Apa? Ini lagi ini juga Om. Anaknya lagi pertumbuhan. Lagi ada jendil-jendilnya remaja Om. Coba lihat, aku tuh hafal loh tangan orang kerja sama kerja nggak kerja ini. Ini jarang kerja Om. Ini jarang kerja Om. Kamu suka main HP ya? Suka. Kadang-kadang. Enggak, sering aja, ngaku aja. Iya sih, Sering main HP. sering. Bisa nggak? Nggak usah main HP. Insya Allah bisa. Nggak, aku nggak mau ya. Kalimatnya aku saklek aja. Insya Allah itu kadang ya, tidak semua suka digunakan oleh orang untuk menghindari. Karena takut mengucapkan siap, akhirnya insya Allah. Sebenarnya insya Allah itu sudah kesiapan. Aku nanya, kamu bisa nggak berhenti HP? Bisa. Bisa. Kamu bisa nggak? Tanganmu tidak sehalus itu. Halus. Sudahlah, saya ini ngerti. Kamu lagi seneng bersolek ya? Berapa? Bersolek seneng ya? Bersolek apa? Ya nama juga anak remaja nih yang juga begitu sama. Dandan. Enggak punya skincare. Enggak, bukan urusan skincare. Ya nggak apa-apa. Namanya juga anak-anak, nggak ada masalah. Cuman kan
kita harus fighter, bukan nyari orang manja. Ini boleh ngomong. Ini saya tanganmu terlalu halus untuk seorang pekerja keras yang tinggal di desa. Ngerti kan bahasa saya? Artinya apa? Artinya di tengah keprihatinan yang dialami itu harus dibangun etos kerja yang tinggi. Gimana seorang anak perempuan bertanggung jawab terhadap semuanya, bertanggung jawab terhadap kedua adiknya, merasa terbantu oleh bibinya sehingga membantu bibinya. Bibinya kerja di toko, ketika pulang bibinya harus mendapat kebahagiaan. Kenapa kamu datang menjadi supporting terhadap bibinya yang telah berkorban untuk kamu? Itu cara hidup timbal balik. Apa sih yang saya inginkan? Lagi melatih etosmu agar tumbuh menjadi anak hebat. Ngerti kan? Iya. Dapat HP dari mana? Dapat HP dari ibu. Ya. HP dari ibu. Pada umur berapa kamu dikasih HP? Pada umur kelas 6-an lah. Ya. Ibumu mengalami kesulitan keuangan karena ayahmu tidak pernah berkirim uang. Tapi saking sayangnya ibumu padamu, masih sempat-sempatnya memberi HP yang menurut saya tidak bermanfaat. Ya kan? Bermanfaat nggak? HP itu oleh kamu suka digunakan untuk apa? Untuk scroll TikTok. Terus? Terus kalau ujian sekolah, Ya, terus? WhatsApp. WhatsApp. Pokoknya intinya kalau ujian kan cuma sekali-kali. Kesehariannya berarti digunakan hanya untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya nggak bermanfaat. Ya kan? Nggak bermanfaat. Ya, apa sih yang ada dalam pikiran saya hari ini? Lagi mencegahmu untuk tidak terlalu loncat. Gitu. Kan kita keadaannya begini. Karena keadaannya begini, kita harus tahu keadaan dan harus bersikap terhadap keadaan. Nah, sekarang masuk SMA. Oke. Masuk SMA, kemudian siapa rencana yang membiayai? Rencana yang membiayai. Tadinya gak bakal masuk SMA karena gak ada yang membiayai. Terus sekarang masuk nih. Rencana membiayai siapa? Katanya sih ayahnya Vanessa mau membiayai tentang bajunya. Ayahnya Vanessa itu siapa? Vanessa. Hah? Vanessa. Vanessa itu Pak siapa? Asep. Pak Asep itu siapa? Guru di SMA kayaknya. Jadi ada salah satu guru SMA yang mau bantu biaya. Nah, yang dari satu guru SMA yang mau bantu biaya. Kamu optimis nggak? Terus Nah, sekarang oke. Sekolah mah kan gratis. Yang dibutuhkan adalah hanya beli baju seragam, beli sepatu, beli kaos kaki, buku sama full fat. Hanya itu kan yang dibutuhkan. Itu siapa yang mau nyiapin? nggak ada, kemarin kan dikasih Pak. Oleh? Nggak tahu, kemarin dikasih buku. Oh, ada yang beri? Iya, katanya tadi Bapak. Enggak, nggak pernah beri apa-apa. Enggak, artinya ada. Nah, pertanyaan berikutnya, oke, sepatu punya, buku punya, baju punya, udah oke, sekolah. Jarak dari rumah ke sekolah berapa jauhnya? 5-7 5-7 kilometer. Secara umum orang naik apa? naik motor. Orang naik motor. Kamu mau ke sekolah mau apa? Kalau naik motor kan katanya jangan ya Pak. Kamu yang punya motor? Enggak. Oh, enggak. Terus? Ya kan kemarin mah diantar jemput sama bibi, tapi bibinya kan sekarang udah ke
udah pindah? Iya, bukan pindah Bapak, nungguin warung. Oh iya, artinya warung siapa? Itu tuh warung suaminya, cuman nggak sepenuhnya, jadinya 2 bulan sekali. Oh ya, tahu. Orang Kuningan kalau warung giliran, Iya benar. warung rokok. Jadi Bibi di Jakarta nungguin warung rokok. Oke. Giliran 2 bulan sekali. Ini minggu ini giliran ini, bulan ini giliran ini. Tahu tuh manajemen bisnisnya orang Kuningan emang keren-keren. Nah, jadi rencana gimana ke sekolahnya nih kamu? Ada angkutan umum nggak? Ada, cuman Ada. misalnya naik motor bareng saudara, ada yang dari sana. Tapi masalahnya buat ongkosnya Pak. Bayar naik motor. 1 bulan itu kan diantar jemput kan. 1 bulan itu bisa jadi 250. 200.000 sebulan atau 200. Nah pertanyaannya, kamu 50.000 sebulan mau bayarnya dari mana? Kemarin kan dibantu juga sama Bibi ya. Bibi mau bantu. Kemarin kalau sekarang katanya udah nggak sanggup Bibi. Oh, bibinya nggak sanggup. Nah terus kamu mah di kampungmu suka ada yang nyuruh kuli nyuci nggak? Enggak. Nggak ada. Terus apa yang bisa dikerjakan untuk menghasilkan uang? Apa ya? Nggak ada. Bener, di desa itu nggak ada yang bisa dihasilkan untuk menghasilkan uang. Sebagai seorang anak remaja, Nyuci mungkin, tapi nggak bolehin kata neneknya. nggak bolehin kenapa? Kalau nyuci kan di rumah aja, jangan di rumah orang lain gitu. Tapi kalau itu untuk dapetin uang dan uangnya untuk sekolah kan nggak apa-apa. Ya kan niatnya mah nanti teh. Kenapa harus gengsi? Niatnya mah nanti teh SMA, misalnya kan Sabtu Minggu libur ya Pak. Terus akunya mau ikut sama saudara yang depan rumah, katanya Sabtu Minggu aku bisa ikut jualan seblak prasmanan gitu. Di mana jualan seblak? Gak tahu Bapak yang Biasanya kalau kuli nyuci itu banyak kan Sabtu dan Minggu. Ya kan? Saya kan pengalaman. Sabtu Minggu kan dikumpulin nih, Sabtu Minggu nyuci. Nah, Sabtunya Minggu nyuci, sotrenya nyetrika. Kuli nyuci aja. Jangan gengsi. Karena apa? Karena orang-orang yang melakukan itu jauh lebih sukses dibanding dengan yang manja. Sabtu Minggu kuli nyuci. Kuli nyuci, mungkin kuli nyuci kalau Sabtu Minggu dapat pada 100.000 mah. Bener nggak? Atau 200? Pasti dapat 200.000 mah. Sebulan kali 4 dapat 800.000. 800.000 cuman bayar ongkos motor 250.000. Taruh 300, pasti dapat 500. Ditambah ada punya pengalaman hidup, ada panjang. Tiba-tiba yang nyuruh kuli nyucinya itu orang baik, orang kaya, orang yang punya kekuasaan, punya jabatan. Itu bisa jadi penjenjangan karir suatu saat gara-gara kuli nyuci. Orang, oh ini anak pinter banget segala macam. Dari situ rezeki orang naik. Jadi orang itu bisa survive. Kalau apa? Satu, survive orang tuh nih, niat. Maju atau tidaknya seorang manusia tergantung niat dan kerja keras. Dan setiap niat yang baik, kerja keras yang baik pasti ada jalan. Kamu siap? siap. Ada nggak kira-kira yang bisa nyuruh kuli nyuci? Nawarin diri aja keliling. Bu, saya ikut nyucinya bisa nih, Bisa. nyetrikanya bisa, Bisa. atau bikin laundry. Ya artinya bisa bikin masang mesin cuci sendiri, terima cucian, setrikaan nanti dianterin ke rumahnya, kan bisa. Atau ikut juga nggak ada masalah. Nah, kamu pilih mana? Tadinya mau ikut ke itu Sabtu Minggu mau ke sebelah prasmanan gitu. Di mana
Emang seblak ada prasmanan? Iya bapak, seblak Parasmanan ada. Maksudnya gimana? Kayak seblak tapi toppingnya milih sendiri. Oh, di mana itu? Aku nggak tahu itunya, cuman jalannya yang ke apa sih toko emas yang di Kuningan Wah, Pak. nggak pasti. Yang pasti mah Kuli Nyuci menurut aku mah. Kuli Nyuci. Tahu? Bener nggak? Ya. Itu Kuli Nyuci. Setelah Kuli Nyuci, nanti buka laundry. Buat mesin cuci sendiri. Terima cucian orang, trikain, nanti dianterin. Ada kira-kira di lemburnya yang begitu? Di blok aku Heeh. cuman satu. Satu apa? Cuman satu rumah yang terima cucian gitu, tapi udah ada pembantunya. Oh, enggak, artinya dia terima cucian. Kamu kan bisa ikut biar survive. Gitu. Siap nggak? Harus begitu, harus hebat anak muda, ya. Gitu. Jadi ini nih, baju segala macam, sepatu udah oke kan? Baju segala macam, sepatu udah oke, ya. Nanti kamu beli mesin cuci. Uangnya simpen karena untuk sekolah kamu sudah ada. Kamu beli mesin cuci. Kamu belajar nyuci sama orang dulu. Nanti sudah kamu mahir nyuci sama orang, ngerti. Kamu bisa beli mesin cuci di rumah, terima cucian orang, nyuci di rumah kamu, setrika di rumah kamu, nanti tinggal dianterin pada orang yang nyuruhnya. Kamu dapat upah dari situ, kamu bisa sekolah mandiri, kamu bisa ngasih makan buat adik. Papa, kalau misalnya nggak ada yang mau itu nyuci atau nggak ada di desanya gitu, gimana ini? Nggak ada yang mau nyuci di desanya. Iya, maksudnya nggak ada Belajar yang dulu aja, jalani dulu aja. Sekarang jalanin dulu. Jadi jangan dulu pesimis. Sekarang jalanin dulu. Walaupun kamu udah dikasih sama saya nih, ini kan untuk baju seragam udah ada kan? udah putih biru. Udah, bukan uangnya udah ada, baju seragam udah ada, sepatu udah ada. Udah. Kemudian apa namanya? Kos Kaki udah ada. Ya. Oke, nah gini. Abodemen berapa? Abodemen tuh antar jemput. Oh, 250. Ini untuk antar jemput setahun, ya. Jadi setahun kamu nggak usah pakai ongkos antar jemputnya. Jangan dipakai uangnya. Iya. Bayar tiap bulan, dipisahin, nggak boleh ada yang ganggu. Nah ini, nanti berarti kan sekolah kamu udah selesai nih. Kebutuhan sekolahmu udah selesai kan? Baju sudah ada kan? Sepatu sudah ada kan? Kaos kaki sudah ada, buku sudah ada, tas sudah ada kan? Udah selesai kan? Oke. Nah kemudian ini nanti bisa simpen cadangan untuk beli mesin cuci. Mesin cucinya setelah kamu bisa mencuci, dipakai orang nyuci. Itu adalah bagian dari kemandirian. Ya, kamu dapat segalanya hari ini. Sekolah bisa, kelengkapan sekolah punya, kemudian bekal sekolah setahun sudah ada, setahun udah punya. Kemudian buka usaha ada, karena kamu kelihatan pintar mandiri. Ya, aman kan? Udah kan, aman. Awas uangnya jangan kepake. Ya.
nanti apa namanya, kalau adikmu mah udah beres kan makan segala macam makan, Insya Allah. aman kan? Ya udah, ya, udah semangat, udah nggak boleh dendam sama ayahnya lagi dan nggak usah menghubungi bapaknya lagi, karena nanti kamu akan mendapat sakit hati, ya, udah semangat, ya. Habis ini kamu pulang dari ketemu bapak, kamu ziarah ke makam ibu. Ziarah untuk menyampaikan bahwa cita-cita mama untuk saya sekolah SMA sudah selesai. Dan kamu itu mulai sekarang menjadi anak angkat saya. Jadi sekolahmu adalah tanggung jawab bapak sampai tamat. Ya, sampai tamat tanggung jawab bapak. Kalau kamu makin berprestasi makin baik, kamu bisa kuliah. Ya kan? Tapi nanti saya lihat perkembangan. Kemudian, tetapi saya yang menjadi anak asuh saya tidak boleh manja. Dia harus mandiri, harus hebat, ya. Karena saya ingin menciptakan di Jawa Barat orang-orang hebat, bukan orang-orang manja, orang-orang pemalas.